selamat sore Sobat Arisanti semua. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ari Anindita, di acara Bincang-Bincang Kesehatan Rumah Sakit Arisanti. Kali ini kita bertemu dalam segmen Neraca atau Narasi Sehat bersama Rumah Sakit Arisanti. Jadi Sobat Arisanti semua, hari ini kita kedatangan dua narasumber atau dua tamu yang keren banget yang akan mengupas tuntas seputar ASD atau Autism Spectrum Disorder. Jadi kita sapa dulu ya hari ini narasumber kita ada Dr. Putriasa spesialis anak dan juga Dr. Putu Risdianto Eka Putra spesialis kedokteran jiwa. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore. Sore dokter. Apa kabarnya dokter semuanya? Ya, baik-baik. Baik ya Iya, dokter, di sini juga baik ya sehat-sehat. dokter. Oke Ya. dokter. Sebelumnya Rita ngucapin makasih banyak nih dokter sudah berkesempatan untuk hadir hari ini membagi informasi kepada Sobat Arisati di rumah, terutama terkait materi Autism Spectrum Disorder ini. Nah, kenapa nih dok kita hari ini membahas tema terkait autisme? Padahal kemarin dokter Putu sendiri udah bilang ini materi susah ya dok ya? Bener nggak dok? Ya. Katanya materinya susah banget autisme. Iya dokter? Karena jarang kita temukan, tapi ada. Jarang ya dokter, tapi ada. Iya, sebenarnya kita bahas hari ini karena memang tanggal 2 April hari ini dokter itu bertepatan dengan Hari Kesadaran Autisme Sedunia dokter atau World Autism Awareness Day dokter. Jadi kita bahas hari ini juga dan seperti kita ketahui kalau kita melakukan screening lebih awal, diagnosis dan terapi lebih awal kan pasti akan menghasilkan outcome yang lebih baik juga dokter ya bagi semua penyakit. Benar. Maka dari itu di sini saya juga mengundang Dokter Isdianto dok karena selain terapi fisik yang bisa kita berikan kepada anak-anak dengan autisme, kita tentunya tidak melupakan bagaimana sih perkembangan mental anak tersebut, terutama ketika mereka harus beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, dokter ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga, dokter ya, topik utama Ya, kita. Oke dok, sebelum kita masuk ke topik bahasan utama kita terkait autisme, kita langsung aja dok ya, mulai dari pertanyaan pertama. Mungkin pertanyaan pertama kepada dokter Putu Triase dulu nih dok. Kan kita akan membahas terkait autism spectrum disorder ini dok. Sebenarnya ASD ini apa sih dok dan bagaimana kita, terutama bagi orang awam dok, untuk mengenali tanda dari ASD ini? Silakan dokter. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sesuai pertanyaan tadi bahwa apa sih itu autism atau yang sekarang sering disebut dengan ASD itu Autism Spectrum Disorder. Kalau dulu disebut autism saja, karena banyak jenis-jenisnya, ada Asperger dan lain-lain, sehingga sekarang disatukan menjadi Autism Spectrum Disorder. Apa yang dimaksud dengan ASD itu sendiri? ASD itu sendiri adalah merupakan kelainan neurologis sebenarnya, di mana ditandai dengan adanya gangguan komunikasi dan interaksi sosial, kemudian adanya ketertarikan pada hal-hal yang repetitif, yang berulang-ulang. Jadi sebenarnya dia termasuk gangguan perkembangan dari anak itu sendiri. Jadi dia itu lebih dominan pada gerakan yang repetitif dokter ya dengan intensitas waktu yang berulang dan tidak wajar gitu dokter ya. Selain itu juga ada gangguan interaksi dan juga gangguan komunikasi dokter ya pada ASD ini dokter ya. Ada 2 poin yang paling penting itu gangguan komunikasi dan interaksi sosial dan gangguan perilaku yang berulang-ulang. Oke dokter, iya ya dokter. Jadi sesuai namanya dokter ya bahwa ini ada suatu spektrum disorder. Jadi sebenarnya memang ada banyak tipe. Contohnya Asperger syndrome itu dokter yang kalau nggak salah Asperger syndrome ini banyak sekali diangkat ya dokter yang menjadi film gitu ya dokter ya. Beberapa film itu ada yang membahas terkait pasien-pasien dengan Asperger syndrome tapi menjadi tokoh yang sukses atau tokoh yang terkenal di masyarakat gitu dokter ya. Oke. Iya, karena sebagian Asperger syndrome itu mempunyai kemampuan intelijensianya cukup tinggi. IQ-nya tinggi dokter ya, sebenarnya. Sehingga dijadikan topik untuk menarik untuk dibicarakan. Padahal tidak semua orang autism itu
IQ-nya juga tinggi. Oke, jadi tapi sebagian besar dia memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, dokter ya. Oke, dokter. Melanjutkan hal tersebut ini, dokter. Jadi masih terkait autisme pada anak-anak, dokter. Autisme ini banyak sekali, dok, dikaitkan dengan pola tingkah laku yang hiperaktif, dokter, atau biasa orang itu sebutnya ADHD, dok. Nah, itu gimana, dok, kita membedakan kalau misalnya anak ini masih kecil, dok, mungkin masih di bawah 2 tahun kayak itu, atau masih 2 tahun lah kayak gitu, dok, yang memang dia masa-masanya sedang aktif kayak gitu, bagaimana kita tahu ini mengarah ke autism deh, atau oh ini ternyata sebuah ADHD, dokter, bagaimana kita caranya mengetahui hal tersebut? Ya mungkin maksudnya itu apa bedanya ASD dengan ADHD Iya, mungkin begitu ya. ADHD, ADHD dokter. adalah titip apa namanya gangguan hiperaktif daripada anak itu sendiri. Iya, dokter. Pada ADHD itu sebenarnya cukup berbeda. Kalau pada ADHD itu ada gangguan pemusatan perhatian, yang ada gangguan hiperaktif, ada gangguan impulsif, itu bedanya. Sedangkan autism tadi ada gangguan interaksi sosial dan perilaku yang repetitif berulang-ulang. Sedangkan ADHD itu gangguan pemusatan perhatian, gangguan hiperaktif, dan gangguan impulsif. Kan berbeda itu. Iya, dua hal yang berbeda sih, dokter ya. Tapi bisa terjadi bersamaan, dokter ya. Nah, itu bisa komorbid, saling tumpang tindih juga bisa. Saling Itu tidak tumpang tindih ya. Kemudian dari segi umur, biasanya kapan anak itu disebut ADHD kalau sudah di atas 4 tahun. Oke, jadi diagnosis itu nggak bisa ditegakkan terlalu dini, dokter ya. Umur 2 tahun itu nggak mungkin, belum tentu nih anak ADHD, karena siapa tahu dia memang sedang fase aktifnya, dokter ya. Ya, betul. Karena nanti jangan-jangan anak hiperaktif biasa, karena orang tuanya capek, disebut ADHD. Iya. Dia padahal aktif karena memang orang fasenya sedang di sana. Gitu. Hati-hati sebelum umur 4 tahun. Sedangkan kalau autism itu biasanya umur 18 bulan atau 1 tahun sekarang sudah mulai kita deteksi perkembangannya. Iya. Jadi autism itu bisa dideteksi lebih awal dan juga didiagnosis lebih awal dibandingkan dengan ADHD itu sendiri, dokter ya. Oke, dokter, masih menyambung nih dengan screening diagnosis atau screening terhadap anak-anak dengan autisme ini, dokter. Sebenarnya nih, dok, usia paling dini kita bisa men-screening anak ini curiga mengarah ke autisme, dokter, atau mungkin gejala-gejala red flag nih yang memang khas sekali, kayak ini anak ada mengarah ke gejala autisme deh, dokter. Itu paling dini dapat diketahui di usia berapa, dokter? Screening itu dikerjakan sebelum screening, ada namanya pra-screening. Pra-screening, oke. Nah, di TAPIS itu secara umum pada semua anak itu untuk mendeteksi perkembangannya dia masih normal apa tidak, itu setiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 18 bulan, 24 bulan, itu mestinya rutin dilakukan deteksi dini terhadap perkembangan anak itu sendiri. Nah, orang tua mencurigai lebih awal, baru nanti kita telusuri dengan screening. Screening itu ada DST, Denver, kemudian ada juga MCAT itu. Denver dan MCAT, dokter ya? Iya. Kalau ke arah autism, MCAT kan dipakai. Okay. Kalau perkembangan cuma faktor bahasa yang terlambatan, ada DST dipakai. Denver. Oke, jadi kalau yang mengarah pada keterlambatan bicara, tapi tidak mengarah pada spektrum autisme, itu menggunakan Denver cukup ya, dokter ya? Tapi kalau ternyata kita curiga, oh ini kok anaknya sepertinya mengarah ke autism, kayak gitu, berarti kita mulai mengarah pada screening MCAT, seperti itu, dokter ya? Betul. Oke. Mungkin gejala apa yang orang tua itu bisa sangat curigai nih, dok? Sepertinya anak saya ini perlu dilakukan screening autisme melalui MCAT, kayak gitu, dokter. Ya, itu pertama sesuai dengan definisi, ada gangguan komunikasi. Termasuk bicara itu. Salah satunya keterlambatan bicara juga termasuk gejala autism sebenarnya. Keterlambatan bicara. Tidak selalu terlambatan bicara itu autism gitu. Tapi gejala autism muncul karena dia komunikasi, gangguannya interaksi sosial.
Dia kadang-kadang sulit mengenal orang tuanya, sulit mengenal ibunya, menjauh dari orang itu. Sehingga ada juga gerakan-gerakan yang diulang-ulang oleh dia sesuai dengan apa yang dia suka gitu misalnya. Ada orangnya yang suka dengan kipas angin, senangnya bukan main, kipas angin diulang-ulang juga. Oh iya iya iya. Kata-katanya diulang-ulang gitu. Nah itu orang tua, anak saya ini kok aneh itu misalnya. Nah kalau memang pertama screening yang biasa dulu. Kalau pra screening itu kan di buku FING itu ada dia. Anak umur 1 tahun. Nah, ada 9 soal yang harus diisi di sana. Jika salah satu misalnya dia anak belum bisa bicara, berarti kita harus stimulasi dulu 2 minggu. Oke. Nah, stimulasi 2 minggu, kemudian 2 minggunya dievaluasi, ternyata anaknya mulai diajak bicara. Berarti itu bukan autism. Oke, jadi ternyata setelah distimulasi anaknya ada perbaikan ini dokter. Jadi, Nah, oh berarti ini bukan ke arah autisme nih, hanya keterlambatan bicara aja dokter ya. Karena sekarang ya, kan anak-anak dengan terlambat bicara itu seperti kasusnya lagi tren dokter, lagi naik. Mungkin ya, karena screen time ya dokter ya termasuk ya. itu masalahnya. Jadi asik sendiri dengan dunianya sendiri gitu. Mm-mm. Yang paling ribet kita ketemukan tuh mana lebih besar gajah sama semut. Sama dok. Kenapa? Jet-jetnya sama besarnya gitu kan bingung ini. Dia harus, Dilihat dari gadget. Oke. harus beradaptasi dengan realita hidupnya gitu. Mm-mm. Ini semut kecil, gajahnya besar. Itu efek dari screen time. Bukannya tidak boleh. Nah, maksimal di anak itu 2 jam. Kalau lebih dari itu, orang tua harus memandu. Kalau jet dipakai untuk belajar kan boleh. Mm-mm. Kalau dipakai yang bukan-bukan nggak boleh. Gitu. Iya, benar-benar. Mungkin kalau yang ditonton sama anaknya itu video interaksi yang membuat anaknya juga ikut berinteraksi dalam video tersebut masih dimaklumi dokter ya. Tapi kalau yang bikin anaknya bengong kayak gitu, adem ayem gitu, mending jangan dokter ya, karena nggak ada stimulasi dok ya. Yeah. Iya, iya. Saya ke Dokter Risdianto sebentar ya, Dok. Terkait screening, masih dokter screening, terkait autisme ini sendiri. Apakah kalau dari segi perkembangan mental nih, Dok, anak-anak usia 2 tahun ke atas itu kita bisa sudah nilai nggak, Dok? Oh, ini anaknya ternyata ada kecurigaan cenderung mengarah ke autisme nih, Dok. Misalnya apakah anak itu lebih cenderung emosional, agresif, atau seperti apa, Dokter? Iya, terima kasih Dokter Dita. Iya. Jadi kalau eh, masalah mental dari anak dengan autisme itu sangat sangat banyak ya. Ya seperti yang disampaikan oleh Dokter Putu tadi itu 3 gejala utamanya kan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial yang terganggu itu gejala mental. Oh iya, jadi termasuk gejala mental dokter ya. Dia nggak Iya, nggak dengan nggak bersosialisasi. oh, oh, dengan berbagai bentuknya kan ya. Dengan bentuk misalnya eh, apa namanya ketika komunikasi nggak nyambung gitu ya, nggak nyaut Hmm. atau misalnya eh, diajak bermain dia lain-lain gitu ya. Mm-mm. Itu udah gejala utama ya Mm-mm. dari sindrom mental seorang anak dengan autisme atau ASD kalau disebut sekarang. Mm-mm. Kemudian dalam yang lainnya gejala berbahasa kan ya, gangguan komunikasi tadi berbahasa. Ya, itu lebih banyak ke apa namanya fisik gitu ya. Bisa tapi cek dulu nih apakah anaknya nggak tuli gitu. Oh iya, kita Tuli nggak lupa anaknya nih kok ya, nggak kita bisa jangan lewatkan ngomong. dokter ya. Iya, yang lewatkan screening tulinya. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian, nah gejala perilaku kan, yang repetitif disampaikan oleh dokter tadi. Mm-mm. Ya, macam-macam gejala repetitifnya itu. Jadi bisa apa gerakan-gerakan yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian main dengan mainan yang harusnya dimainkan dengan cara tertentu oleh teman-temannya dia lain cara mainnya. Misalnya orang apa main sepeda dengan digayung, dia rodanya aja yang diputar-putar. Iya, iya. Atau orang main mobil-mobilan begitu, Mm-mm. digerakan gini bareng-bareng dengan temennya, dia diurut-urutkan aja mobil-mobilnya itu. Dia nggak ngerti itu mobil apa-apa gitu. Jadi dia nggak ngerti cara mainin mainannya sendiri. Dan juga gerakan-gerakan yang lain, nah itu menunjukkan banyak hal aneh, gerak jalan yang aneh, ya. Di samping juga agresif juga kadang-kadang eh,
emosinya itu labil. Temper tantrum juga ada sangat besar, lebih besar daripada anak yang Anak normal. pada umumnya ya, dia lebih mudah tantrum, lebih mudah marah dok ya, mungkin kalau apalagi kalau Marah. sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya dokter ya. Ya kayak gitu dokter Iya, ya. diganggu, dia merasa diganggu karena dia kan autis, Iya. auto sendiri. Ya, ketika diganggu, dia jadi mudah marah kan Oh, gitu. jadi kalau anak-anak tuh misalnya orang dewasa kan gemes dok ya, suka cium, peluk, dia nggak mau Nah, kayak gitu dokter ya. nggak mau, Misalnya kayak gitu ya. marah dia Oh, malahan. iya ya, oke oke dokter. Oke, ini dok mungkin tadi kita udah membahas tentang screening dok. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk nih dari orang tua kan karena mereka khawatir juga apakah apakah mungkin anak saya ini berpotensi dok mengalami autisme. Sebenarnya penyebab utama dari autisme ini apa sih dokter? Apakah dia ada faktor genetik dok? Karena ada juga nih dok misinformasi yang pernah ada masuk ke DM Instagram kita dok, misinformasi dok, apakah sering mandi air hangat ketika kehamilan atau kelebihan asam folat ketika kehamilan itu berpengaruh dok pada anak sehingga anak itu menjadi autisme kayak gitu dok. Mungkin bisa diluruskan dok misinformasi yang seperti ini dokter ya. Iya, iya, iya. Ya, emang informasi itu seperti itu ya. Banyak sekali informasi yang entah munculnya dari mana sumbernya. Ya, tapi pada dasarnya ada beberapa istilahnya multifaktor lah ya. Tidak ada satu penyebab yang spesifik dari autisme itu ya. Nah, kalau disebut multifaktor. Nah, ada faktor genetik gitu. Faktor genetik nanti mungkin dokter Putu lebih paham dengan ini tentang gen fragile X, kemudian gangguan kromosom seperti itu yang lebih banyak tahu nih. Kemudian kalau dari saya dulu pernah belajar juga tentang autisme ini, pernah baca juga tentang gangguan-gangguan neurokimia di otak seperti Dr. Putu sampaikan tadi bahwa ini gangguan neurologi gitu, gangguan di otak. Ya, ada gangguan sistem serotoninnya, gangguan GABA-nya dan lain-lain. Sehingga muncul kalau kita rekam di otaknya itu dengan EEG barangkali akan bisa menemukan sesuatu petunjuk. Oh, ini ada gangguan di otak. Jadi genetik iya, kemudian gangguan di otak juga iya, kemudian bisa juga terkait dengan faktor kelahirannya barangkali ya. Apakah itu masalah-masalah selama kehamilan maupun kelahirannya. Apakah itu usia orang tua misalnya yang terlalu tua begitu ya memiliki hamil gitu ya. Kemudian selama kehamilan mungkin ada perdarahan gitu ya yang bisa menimbulkan goncangan-goncangan dari pembentukan sel saraf seorang anak. Kemudian gangguan dalam tali pusat ya, ketika masih dalam kandungan ya ada gangguan tali pusat, otomatis kan suplai ke otak itu suplai makanan dari ibu, darah dari ibu ke janinnya di kandungannya jadi berkurang sehingga menimbulkan masalah-masalah dalam perkembangannya yang tidak sempurna gitu. Dan lain-lainnya termasuk faktor lingkungan, ada polusi katanya, keracunan logam berat, infeksi dan sebagainya. Banyak sih nih, jadi multifaktor bisa dikatakan. Nah, apakah terkait dengan yang tadi disebutkan tuh mandi air hangat? Misinformasinya itu ada dok. Ya. Saya juga kaget dengarnya mandi air hangat. Saya juga Dokter Putu mungkin dok. Bisa dok diluruskan dok. Kebakaran kulitnya itu. Yeah. Ya kalau kita di anak biasanya mengkelompokkan penyebab itu menjadi satu faktor genetik, kedua faktor pranatal, prenatal, dan faktor natal. Nah itu ketiga faktor imunologis. Itu yang itu bukan penyebab langsung sebenarnya. Jadi ada faktor risiko terjadinya autism itu pada hal-hal seperti kelainan genetik itu ada. Kakak kromosom 2, kromosom 4 itu yang dilaporkan. Memang penyebab pasti sampai saat ini ya tidak bisa, belum diketahui. Artinya seperti penyakit infeksi kan jelas etiologi. Ini juga disebut dengan faktor penyebab. Jadi faktor yang saling terkait satu dengan yang lain. Tapi tidak selalu faktor genetik itu akan diturunkan begitu pada anaknya. Tapi kalau dibentuk oleh lingkungan lagi, ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, nah sehingga gejala akan muncul. Nah, seperti prenatal misalnya terkait dengan ibu-ibu, obat segala macam itu
masih ada penelitian mengkait-kaitkan hal seperti itu, tapi tidak menyangka hanya obat itu diminum langsung berubah. Jadi faktor genetik, faktor prenatal saling memberatkan untuk menjadi penyebab. Iya, saling mempengaruhi dokter ya. Kalau misalnya ada konsumsi obat yang mungkin memang seharusnya tidak tidak kita konsumsi saat proses kehamilan, terutama ketika perkembangan organ-organ vital dari janin tersebut, dokter ya, itu juga bisa mempengaruhi dokter ya. Dan kalau tadi dokter Isdianto juga ada bilang terkait proses saat persalinan, apakah mungkin pada bayi yang prematur itu lebih berisiko dokter, lahir prematur lebih berisiko dokter terjadinya dari autisme ini dibandingkan mungkin bayi-bayi yang lahir sesuai dengan masa kehamilannya dokter, seperti itu? Ya betul, karena prematur sendiri kan lahir sebelum waktunya. Jadi kalau bisa janganlah lahir prematur, gitu kan banyak risikonya. Namanya keduluan lahir ke dunia ini, padahal dunianya dia masih di dalam perut. Gitu. Jadi risiko macam-macam bisa terjadi, termasuk salah satunya perkembangan otaknya dia. Nah, karena ini terkait autism itu kan juga perkembangan otaknya. Apakah terjadi asfiksia di dalam proses persalinan itu sehingga dia mengganggu sel-sel otak untuk tumbuh dengan baik, ya itu kita perlu waspadai. Oke dokter, ya benar banget ya dokter. Jadi emang ada banyak faktor yang perlu kita waspadai karena sebenarnya penyebabnya aja memang kita belum bisa ketahui secara pasti. Tapi yang pasti memang ada faktor genetik yang memang terkandung atau terdapat di dalamnya dokter ya. Nah dokter, kalau memang dari penyebabnya nih dok belum diketahui dok, ada juga pertanyaan nih dok dari beberapa orang tua. Kalau memang penyebabnya tidak bisa diketahui, apakah mungkin dok bisa dilakukan screening pada saat masa kehamilan dok. Jadi mungkin orang tua ini mau tahu kalau ketika dia sedang mengandung, apakah kemungkinan nih anaknya ada ketika lahir akan mengarah kepada kondisi autisme sehingga mungkin bisa dilakukan pencegahan lebih awal atau intervensi lebih awal seperti itu dokter. Iya, kalau secara teknologi ya itu sangat mungkin bisa dikerjakan, kan ada MRI segala macam. Cuma kadang-kadang secara sosial siap nggak orang tuanya menerima kalau anaknya yang belum apa-apa diponis untuk menderita begini-begini. Nah, kadang-kadang kemajuan teknologi tidak selalu menjamin perkembangan ini bisa diatasi. Contohnya begini, seandainya anaknya dibilang ada begini, akhirnya anaknya digugurkan. Ya, padahal sebenarnya setelah di luar anaknya nggak apa-apa gitu kan. Jadi juga stres sosial bagi orang tuanya. Kecanggihan ini tidak selalu kita dikerjakan. Jadi kalau memang orang tua lihat juga ini anak pertama kali, dia menginginkan, akhirnya diponis begitu kan serba salah. Jadi sedih. Ada MRI itu bisa mendeteksi, jadi volume otak itu bisa dideteksi terjadinya kehamilan itu. Oke, jadi dengan melihat volume otak dari janin itu dia bisa mendeteksi dokter ya apakah ini ada kecurigaan ke arah autisme, tapi memang menjadi dilema karena bisa beresiko meningkatkan angka aborsi dokter ya, di mana kondisi tersebut kan masih ilegal dok kalau untuk kita, kecuali memang ada indikasi medis yang membahayakan untuk ibunya dokter ya. Iya, betul sekali. Oke dokter. Nah ini berhubungan dengan screen time dokter, ini ada pertanyaan yang bagus dok dari salah satu orang tua dok. Nah ini kan kita sejak masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali kegiatan yang berubah dari luring dokter, dari kegiatan tatap muka. Nah, ini ada pertanyaan dari seorang ibu dok, apabila memang anaknya memang sudah menderita autisme, sudah diagnosis dengan kondisi autisme, dan sekarang apakah penggunaan screen time yang berlebih atau terlalu lama itu akan memperparah kondisi autisme itu sendiri dokter? Iya, pada intinya screen time yang terlalu berlebih tidak diawasi itu berpengaruh, kan begitu. Nah kemudian terapi daripada autism ini ada terapi medis, ada non medis, kan begitu. Kalau terapi medis atau obat-obatan ya lebih cenderung ke reseptor bisa obat anti psikosis, obat anti depresi, obat anti misalnya susah tidur. Nah itu obat berperan. Sedangkan kita di anak lebih cenderung ke arah non medisnya. Jadi seperti sensorik integrasi, behavioral terapi, perilaku, sebaiknya dikerjakan kontak langsung. Sehingga anak bisa berinteraksi langsung dengan orang tua, dengan terapisnya. Sehingga karena kalau itu sekarang
kena COVID, ya mau tidak mau hal itu akan terbatas. Tapi semestinya kontak langsung. Ya, jadi berdasarkan ini ya sementara waktu sih masih bisa dikerjakan. Cuma diawasi oleh orang tuanya, harus berinteraksi lah. Seperti sensorik integrasi itu kan apa sih kemauan anak ini? Nah, karena dia kan pemusatan perhatian kurang, kemudian perilaku yang berulang-ulang itu dikasih tahu, gitu kan. Nah, ini peran orang tua tidak bisa mengandalkan pada terapisnya itu. Mungkin itu. Ya, jadi memang kalau memang berapa kegiatan yang memang mau tidak mau memang harus ada tatap muka, terutama terapi sensori integrasi ya dokter ya, bagi anak-anak dengan autisme ini memang mau nggak mau kita harus ketemu langsung dokter ya. Sedangkan kalau screen time yang berlebih pasti akan berpengaruh dok ya pada kondisi anak dengan autisme ini, apalagi dia justru akan mengurangi interaksi sosialnya dokter ya. Jadi sudah terbangun interaksi sosial dari terapi sebelumnya, karena sekarang screen time berlebih karena kondisi pandemi, anak tersebut jadi sendiri lagi dalam dunianya. Benar gitu dok? Iya, seperti itu. Oke dokter, ya dokter. Jadi sebenarnya banyak ya dok ya pengaruhnya ini masih kondisi pandemi ini terhadap anak-anak dengan autisme ini juga. Untungnya sekarang kondisi pandemi sudah lebih membaik dok ya. Jadi anak-anak yang memang harus mendapatkan terapi yang tatap muka bisa melanjutkan terapinya kembali. Oke dokter, kita lanjut dok. Ini banyak statement dok yang mengaitkan bahwa anak dengan autisme ini sebenarnya itu memiliki tingkat intelijensi ya atau jenius dok. Mungkin saya mau minta pendapat ya dokter Rizdianto dan dokter Putu juga bagaimana terkait statement ini dok. Karena kan ada yang bilang, oh sebenarnya mereka itu jenius loh kalau mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, penanganan yang tepat itu seperti apa? Kayak gitu. Yang sebenarnya yang bisa memang membuat potensi anak ini keluar, dok. Kayak gitu. Itu yang mungkin minta pendapatnya, dokter. Ya, baiklah. Makasih Dokter Dita. Jadi, seperti sudah disampaikan Dokter Putu juga tadi, bahwa anak dengan ASD, ya, Autism Spectrum Disorders, memang ada yang dari IQ yang agak tinggi, cukup tinggi, ada yang juga menjadi sangat rendah, ya. Terutama ketika dominan gejalanya itu adalah gangguan berbahasa. Ya. Jadi bagaimana dia bisa meningkatkan IQ-nya, berbahasa aja nggak bisa, gitu kan ya? Otomatis pastinya menjadi susah belajar, ya, kesulitan belajar, memahami apapun nggak bisa. Ya gimana bisa IQ-nya tinggi? Nah, tapi memang ada yang memiliki IQ yang cenderung lebih tinggi, terutama yang tadi golongan Asperger tadi yang Dokter Dita sampaikan, ya. Jadi orang Asperger itu tidak begitu terlihat autismenya, tetapi lebih dominan omongannya itu yang membeo dan lebih apa namanya terbatas perhatiannya, terbatas minatnya. Jadi dia minatnya di situ-situ aja yang dia ulang-ulang. Jadi ya emang kelihatan pinter di situ saja gitu. Tapi nggak seluruhnya gitu. Ya, jadi misalnya dia apa namanya minatnya pada warna-warna gitu. Warna-warna, segala warna dia sangat perhatian begitu. Akhirnya jadilah dia sangat memperhatikan warna-warna bendera misalnya. Kok kayak semua hafal bendera di dunia? Karena dia minatnya pada warna gitu. Iya, kok kayak genius gitu dia di situ gitu ya. Tapi ya di situ doang gitu. Mungkin dalam mengembangkan yang lain tidak juga bisa dikatakan jenius secara menyeluruh. Nah, mungkin itu yang perlu diluruskan ya. Iya, jadi ya kalau memang jenius ada, memang yang punya jenius apa namanya IQ tinggi ada gitu. Tapi tetap sulit dalam ya tidak normal lah dalam menyampaikan ide-idenya, begitu dalam cara berbicaranya agak terbatas, tidak seperti yang normal sekali. Kalau saya tertarik nih dok terkait Asperger syndrome ini dok. Kalau memang orang-orang dengan Asperger syndrome ini mungkin memiliki kejeniusan di salah satu bagian tertentu dok, mungkin nggak sih mereka menjadi seorang
ahli atau profesional di bidang tertentu. Karena kan untuk menjadi seorang ahli itu bukan hanya kejeniusan yang diperlukan, tapi juga ada interaksi dengan orang atau dengan lingkungan sosialnya, Dok. Mungkinkah seorang dengan Asperger syndrome itu menjadi profesional di bidangnya karena dia tidak hanya jenius, Dok, tapi juga ternyata mampu memperbaiki interaksi sosialnya di lingkungannya. Mungkin nggak, Dok, seperti Iya, itu? mungkin dong, mungkin ya, Mm, mungkin sekali dengan diketahui sejak lebih dini, mm, kemudian diarahkan dengan lebih tepat ya, mm, tentu dengan terapi-terapi ya, baik itu terapi misalnya ada perlu obat sedikit, ada mm, perlu terapi perilaku sedikit ya, tentu akan bisa ya, bisa menjadi hebat juga di bidang yang dia minati karena emang sangat apa namanya minatnya terbatas di situ yang sangat iya. ya Jadi kita senangi gitu ya. aja nggak sadar, Dok, ya bahwa sebenarnya orang profesional ini Asperger nih kayak gitu karena dia terlihat Iya, normal dan terlihat jenius, Dok, kayak gitu ya. Oke, oke, ya. menarik sekali, Dokter. Oke, Dok, tadi kan Dokter Putu sama Dokter Rizdy juga sudah membahas bahwa terapi itu ada terapi pengobatan, ada terapi yang non pengobatan kayak gitu. Terutama pada anak-anak memilih yang non pengobatan, Dokter ya. Nah, mungkin pada anak-anak sendiri, Dok, untuk Dokter Putu itu pilihan bagaimana sih kita memilih terapi yang cocok untuk anak tersebut? Mungkin di usia berapa kita mulai dengan terapi apa terlebih dahulu, lalu kita maju ke terapi selanjutnya maju ke terapi apa, dan kapan kita memilih menggunakan bantuan obat-obatan seperti itu, dokter. Ya, Mm, terima kasih. Terkait juga dengan tadi sebelum menjawab yang ini, yang mm, Asperger itu ya. mm. Kenapa Asperger akhirnya dimasukkan ke autism spectrum disorder? Iya. Jadi Mm. karena dia termasuk autism yang ringan sebenarnya. Oh, oke. Hah. Autism yang ringan ini ya seperti normal-normal saja, cuma dia mempunyai kelebihan di satu bidang. Gitu. Mm, Ada yang bisa dia begitu di tempat lain seperti contoh Jakarta itu begitu dia lihat AC, semua kapasitas AC itu bisa dia sebutkan jaraknya segala macam iya, itu. iya, iya. Kemampuan dia untuk menghafal itu lebih dari normal. Sehingga Iya. ini yang kesannya dilihat orang-orang normal menjadi jenius lah dia. Mm, Nah kemudian ringan sedang beratnya itu sangat terpengaruh dengan terapi yang akan diberikan. mm, Pada intinya kita tidak harus menegakkan diagnosa dulu baru kita menterapi. mm, Jika kita sudah mulai menemukan secara dini keterlambatan perkembangan itu, stimulasilah lebih awal. Itu pada intinya. mm, Nah, kalau yang ringan, ya adaptasi sosialnya saja lah. Adaptasi sosial kan jenis-jenis perkembangan itu kan motorik verbal, motorik halus, sosial, bahasa, kan itu yang sering. Nah, kalau misalnya kita anak terlambat, nah seperti tadi, ya kita periksakan dulu yang lain. Jangan anak tuli tidak mendengar apa kan tidak iya. bisa. Jadi diselesaikan dulu anatomi yang lain. Jika itu terjadi, stimulasilah Mm, oleh orang tuanya. Nah, kalau itu sudah mengarah ke autism, nah terapinya tergantung ringan, sedang, dan beratnya. mm, Kapan obat-obat dikasih? Jika autism itu mengganggu dirinya dan mm, mengganggu orang lain. Nah itu, kalau misalnya ya susah sekali tidur dalam waktu 1 kali 24 jam tidak tidur sampai 2 hari tidak tidur, nah itu kan mengganggu kesehatannya. iya. Itu mulai terapi medisnya dikerjakan. Mm, Tapi terapi medis tidak menyembuhkan, ya hanya meringankan. Karena penyebabnya definisinya itu gangguan komunikasi dan perilaku, sebenarnya terapi non medis itu dikerjakan sejak awal. mm. Tujuannya adalah bagaimana dia bisa berinteraksi sosial yang baik dan perilakunya tidak repetitif lagi. Nah kalau itu sudah tercapai, ya sudahlah. Nanti lama-lama juga semakin berkembangnya umurnya dia akan mulai bisa beradaptasi. Oke, jadi memang nggak apa-apa ya, dokter ya, bahwa kita nggak mendiagnosis, nggak langsung kita tegakkan, oh ini anak autisme nih diagnosisnya, nggak mesti. Jadi kalau kita sudah temukan dari awal, dari usia 6 bulan, dia ternyata dipanggil nggak nyaut, usia 1 tahun belum bisa menunjuk, tapi belum ditegakkan autisme, kita boleh, dok ya, melakukan intervensi terlebih awal ya, dokter ya. Mungkin dengan Ya, mulai mengajak menstimulasi anak tersebut melalui floor time, melalui terapi SI atau sensori integritas yang tadi, dokter ya. Oke, dokter. Sekarang tadi kan dokter sudah menjelaskan juga terkait terapi-terapi dari autisme itu sendiri, dan yang saya ketahui terapi autisme juga ada terkait dengan terapi perilaku, dokter, atau terapi behavior ya, dokter Rizdia. Itu Ya. terapi perilaku itu mungkin bisa jelaskan, dok,
terapi perilaku pada anak autisme atau pada penderita autisme itu seperti apa sih, dokter? Hmm. Ya, baik. Eh, sebelum sebelum masuk ke terapi perilaku ya, kita harus melihat dulu eh, kapasitas si anak ini ya. Mm-mm. Ya, kapasitas kemampuannya, kemudian eh, apa namanya yang seperti Dokter Putu sampaikan tadi, seberapa mengganggu perilakunya gitu ya. Mm-mm. Karena apabila eh, perilakunya masih terganggu sangat berat, emosinya terganggu sangat labil begitu ya, Mm-mm. tentu terapis orang tua susah, terapis juga susah untuk mengajarkan apapun gitu ya. Mm-mm. Nah, oleh karena itu yang ketika itu masih mengganggu ya, emosi perilakunya terganggu, sebaiknya diberikan pengobatan. Asalkan Oke. umurnya juga sudah memadai ya, tidak terlalu kecil misalnya 1 tahun, ya ya belum kita berikan pengobatan, obat-obatan ya, Mm-mm. stimulasi juga dulu. Mm-mm. Ya sebisa mungkin distimulasi. Nah, sampai batas tertentu misalnya sampai umur 4 tahun atau 5 tahun, kok Mm-mm. masih juga stimulasi sudah dilakukan kok masih gitu ya. Mm-mm. Nah, misalnya bicaranya kok masih belum lancar gitu ya, Mm-mm. karena perhatiannya masih belum, udah dilatih, udah segala macam ya, Mm-mm. nggak bisa-bisa dia perhatian untuk dilatih. Nah, oleh Mm-mm. karena itu perlu diberikan pengobatan lebih dulu untuk mengendalikan emosi dan perilakunya. Nah, setelah itu baru kemudian bisa masuk ke terapi behavior. Nah, sebelum terapi behavior pun eh, didahului dulu dengan model edukasi gitu ya. Orang tuanya disiapin dulu. Edukasi. Mental Karena orang tuanya nanti juga harus siap, dokter ya? iya, Heeh. nggak bisa diserahkan kepada terapis yang hanya mungkin seminggu sekali, 2 kali. Iya, Nah, iya, iya. orang tua yang harus lebih siap dulu karena dia yang akan 24 jam ngajak si anak ini ya. Heeh. Ya, jadi diberikan edukasi yang tepat dulu di Mm-mm. mana orang tua diharapkan bisa memahami gambaran besar dari penyakit ini yang diderita oleh anaknya, menerima keadaan anaknya dengan apa adanya. Kalau dia belum menerima, masih apa namanya, masih ikut emosi. Kenapa anak saya begini? Kenapa Denial. gimana? Fase denial, Nah, dok. itu orang tua tidak iya Iya. denial. Maka orang tua tidak akan berpikir, tidak bisa berpikir jernih dalam Mm. apa namanya, dan cepat cepat apa namanya, cepat merasa capek jadinya untuk mengatasi anak yang susah ini gitu ya. Nah, jadi edukasi itu sangat harus kuat dulu sebelum terapi perilaku. Nah, setelah semuanya siap ya, emosi dan perilaku anak juga cukup terkendali, orang tua juga sudah memahami betul dan menerima keadaan anaknya, baru kita akan sama-sama berusaha lakukan terapi perilaku ini. Nah, memang untuk terapi perilaku ini perlu orang-orang khusus ya, yang Mm-mm. memang sangat terlatih untuk memberikan terapi perilaku ya. Nah, bagaimana jenisnya? Mm-mm. Jadi ya tergantung juga tujuan targetnya tergantung usia si anak juga ketika dimulai terapi itu. Ketika anak usia anak ya masih belum 11 tahun begitu ya. Nah, tentu eh, banyak nanti ke arah reward ya, Oh, ke arah reward. mm-mm. Jadi kita mengarahkan suatu perilaku yang benar begitu Mm-mm. dengan diberikan reward. Dengan reward itu anak akan makin termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Jangan lupa manusia semuanya nyari yang enak ya. Iya. Begitu dapat enak pasti akan diulang gitu kan. Heeh. Nah, jadi konsepnya hanya itu aja. Jadi ketika kita arahkan dengan perilaku tertentu, diberikanlah reward. Reward itu tidak harus macam-macam. Hanya dipeluk saja, hanya dicium cukup, hanya ditepuk tangankan sudah baik. Apalagi diberikan hal-hal yang memang dia sukai. Oh, oke. Sebagai Ya, apresiasi, dokter ya, bahwa dia apresiasi. telah melakukan sesuatu yang baik, sudah Nah, memperbaiki yang baik. perilakunya, seperti itu, dokter. Ya. Kalau untuk di atas Nah, usia 11 tahun gimana, dokter? Nah, kalau lebih dewasa tentu targetnya nggak lagi ke reward-reward gitu, udah lain ya. Mm. Jadi ke kemandirian arahnya. Bagaimana dia bisa ngurus dirinya sendiri ya nanti ya untuk apa namanya, berpakaian yang benar, yang pantas, kemudian eh, apa
bisa cuci pakaiannya sendiri, yang gitu-gitu ya. Nah, supaya nanti di usia yang sudah mendekati dewasa itu dia bisa paling tidak untuk mandiri mengurus dirinya sendiri. Iya, jadi lebih Seperti mandiri ya dokter ya, tidak langsung semuanya masih dibantu oleh orang tua ataupun mm-mm. terapisnya gitu dokter ya. Yeah. Oke dokter, tadi dokter ada menyinggung dok terkait bahwa anak dengan autisme itu terapisnya itu harus khusus dok. Nah saya pun pernah baca dok kalau katanya terapis-terapis bagi orang autisme itu sendiri dia terutama untuk yang sensori integrasi dokter ya dia harus lulusan sarjana okupasi gitu dokter atau mungkin untuk pada terapi behavioral dia harus memiliki sertifikasi behavior analysis atau BCBA itu dokter. Sedangkan kan kita tahu bahwa yayasan-yayasan autisme itu banyak dokter dan mungkin untuk mencari orang lulusan atau sertifikasi BCBA itu tidak banyak dok di Indonesia. Sulit, Ya, ya. itu dokter. Terapi okupasi aja sulit. Iya, Ya. terapi okupasi sulit dokter ya. Rata-rata rehab medik masih dominasi dengan fisioterapi aja dokter ya. Fisioterapi, kemudian psikolog, Mm-mm. ya, psikolog klinis terutama, ya. Nah, nanti mungkin bisa di situ yang bisa dikembangkan dari fisioterapi yang ingin fisioterapis maupun psikolog klinis yang ingin mengembangkan eh, apa namanya kemampuannya pada anak dengan kebutuhan khusus. Mm-mm. Nah, dia akan mencarikan pelatihan-pelatihan untuk okupasi terapi Mm-mm. atau sensori yang tadi. Ya. Oke. Jadi dasarnya mereka sudah punya sih fisioterapis yang ingin mengembangkan tapi sebenarnya ada sih kalau di luar ya, kalau di luar Indonesia kayaknya belum ada tuh sekolah terapi okupasi, makanya rumah sakit pun nyari tenaga Susah. susah nyari Iya. terapi okupasi, dibuka tuh lowongannya tapi nggak ada ada Tapi yang kalau daftar. terapis-terapis yang ada sekarang, dokter, even mereka tidak berlatar belakang BCBA ataupun bersarjana gelar seri okupasi, dengan mengikuti pelatihan aja mungkin dokternya cukup ya dokter ya, mungkin sedikit tidaknya untuk mendampingi anak-anak dengan autisme Hmm. ini dokter ya. Iya, jadi emang itu membutuhkan minat khusus ya. Mm-mm. Tidak bisa semua psikolog klinis juga nggak bisa, atau fisioterapis juga tidak sembarangan. Mm-mm. Kemudian ya, dokter juga membutuhkan kalau di kami di psikiater ada psikiatri anak ya, Mm-mm. konsultan anak yang memang berminat ya di bidang perkembangan anak seperti autism, ADHD dan lain-lain. Iya, ya. Ini menarik dok karena saya semakin kesini semakin melihat adanya orang tua yang banyak dengan anak seperti itu ya. Apa itu juga termasuk faktor kesibukan orang tua berpengaruh di dalamnya? Kita juga nggak tahu dokter ya. Iya, ada ya dokter Putu ya kesibukan kesibukan orang tua itu sangat berpengaruh ya. Apalagi misalnya dua orang tuanya dokter nih, Aduh. semuanya sibuk gitu ya. Iya. Ya, jangan sampai Iya. dokter ya. Jadi ini mungkin kayak awareness ya, hari awareness ini menyadarkan kita juga dok bahwa banyak nih PR ketika kita menjadi orang tua, ada seorang yang perlu diperhatikan tumbuh kembangnya. Terutama kalau dulu di stase anak itu 1000 hari kehidupan dokter ya, itu yang paling penting dokter Putu ya. Ya. Iya, oke dokter. Menyambung dok terkait terapi tadi dok. Nah ini kan kita kemarin ada masa pandemi dokter ya. Jadi mungkin banyak yang dari suatu yang tatap muka berubah menjadi online, tapi ada juga kondisi ekonomi yang pengaruh di dalamnya dok. Bagaimana jika seandainya orang tua itu tidak, mohon maaf dok ya, tidak mampu membawa seorang anak dengan autisme ini ke terapis dok? Apa mungkin ada terapi-terapi yang bisa dilakukan di rumah yang mungkin didampingin oleh orang tua saja untuk membantu anak ini dalam berinteraksi sosial, dokter, atau dalam membantu mengurangi dari gejala-gejala autisme ini, dokter? Iya, terapi sosial itu adalah terapi keluarga yang lebih dekat. Keluarga kan salah satu lingkungan di mana dia sudah kenal sejak awal. Nah ini kalau misalnya kedua orang tuanya pendiam, ya anaknya juga pendiam, gitu kan. Tapi kalau sudah sadar orang tuanya anaknya pendiam, ya orang tuanya harus cerewet. Gitu. Ada kasus-kasus begini, anaknya minta susu, baru ditunjukin saja susunya sudah diambilkan. Padahal itu kan lama anaknya nggak ngomong-ngomong, apa yang saya ngomong, orang ditunjuk aja datang gitu. Iya, Nah ini iya. itu terapi yang sebenarnya
di keluarga itu cukup banyak yang bisa kita lihat perilaku anak kita dan jangan menyalahkan anak itu gitu. Sehingga kalau anak kita pendiam, ya kita yang banyak omong. Ajak anak itu berinteraksi gitu, intinya berinteraksi di keluarga itu salah satu interaksi yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak berikutnya. Karena kalau di rumah interaksi udah bagus, pastilah di lingkungan lebih luas, masyarakat segala macam, pastilah dia lebih bagus. Itu hal-hal yang umum yang kita lakukan. Ya kalau misalnya ini apa warnanya, itu kan hal-hal yang begitu. Ya warnanya merah, kemudian bisa bermain abstrak-abstrak, misalnya dia masuk kardus dibilang mobil-mobilan. Tapi kan tidak selalu itu dibilang-bilang itu. Lama-lama sekali-sekali anak saya sudah bisa mengimajinasi. Nah, itu kan masih normal. Hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Karena autism sendiri bagi orang tua bukan hal yang terakhir apa yang terjadi pada anak ini. Jadi jangan merasa kecil hati kalau memang mempunyai anak autism. Anggaplah anak ini diberi autism ke kita, diberi ke anak kita itu bukan memberikan berkah. Anggap sebagai awal kita melatih anak ini lebih bagus. Dulu kalau tidak ada begitu, kita kan juga orang tua tidak mau melatih anaknya, gitu kan? Ya, jadi pembelajaran dokter ya. Iya, pembelajaran. Nah, autism tidak segala-galanya yang terakhir. Autism adalah awal mulanya kita belajar melebihi dari anak yang lain gitu supaya memahami. Iya. Ya banyak yang bilang kalau anak punya anak yang autis dunia seakan-akan runtuh. Padahal kalau berdasarkan penelitian semakin awal di screening, di terapi 70-80% anak bisa kembali dokter ya, baik di lingkungan sosialnya dokter ya. Menjadi kayak ya normal seperti kita meskipun memang tidak selugas anak-anak normal itu berinteraksi sosial seperti itu dokter ya. Ya. Oke, dokter ini tadi dokter kebetulan membahas susu nih dok. Ada pertanyaan menarik saya tadi terlewat ini. Ini juga ada dokter kayak pertanyaan. Ada yang mengatakan bahwa ada keterkaitan MPASI fortifikasi dok atau super processed food ya dokter ya kalau nggak salah itu namanya. Itu juga apakah dia berpengaruh dok terhadap memicu anak itu menjadi autisme pada perkembangannya dan bagaimana peran ASI itu sendiri dok pada untuk anak ini di usia-usia golden age anak itu dok, pemberian ASI itu dok. Iya, memang dulu pernah dicurigai bahwa makanan berpengaruh atas kejadian autism ini. Ada yang sampai dibilang vaksin juga berpengaruh. Iya dok, yang mengatakan. Nah, sudah disanggah lagi, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Iya. Malah nutrisi yang kita dikurangi malah menimbulkan anak menjadi stunting, malnutrisi, malah efeknya lebih jelek. Karena makanan ini bukan direstriksi, bukan dihilangkan. Yang bagus itu ya diet yang seimbang. Ada penelitian kalau anak kebanyakan makan gula, makan yang manis-manis, dia lebih aktif daripada yang lain. Ya karena kalorinya banyak, nggak diam-diam anak. Energinya tinggi. Iya. Ya makan yang seimbang saja. Jadi faktor nutrisi sekarang tidak lagi dipermasalahkan, tidak lagi direstriksi sebagai penyebab. Karena efek mengurangi makanan itu lebih jelek daripada autism itu sendiri. Ya, kita mencegah dia agar tidak berkembang autisme atau takut yang berlebih malah memicu anak itu jadi stunting dokter ya. Kurang energi protein justru jadinya. Malah lebih buruk lagi. Jadi si anak kekurangan gizi justru. Oke, masuk akal dokter ya. Oke, Dok. Sekarang ini terkait kesehatan mental lagi nih dokter. Tadi kan dokter Rizdi ada sempat membahas bahwa sebelum kita masuk ke terapi behavior, orang tua harus disiapkan nih dok dengan edukasi bahwa dia harus mampu menerima bahwa seorang anak ini memang mengarah ke autisme, jadi memang perlu pendampingan yang lebih banyak kepada sang anak ini. Nah, di Indonesia sendiri sudah lazimkah dokter ada konseling terhadap orang tua ataupun caregiver dokter, caregiver si anak ini sendiri mengenai proses penerimaan ketika memang harus menghadapi anak dengan autisme atau mungkin bahkan konseling terhadap anak itu sendiri dokter, apakah sudah lazim dilakukan di Indonesia itu sendiri dokter? Iya, tentu lazim ya ketika
apa namanya orang tua mengantarkan anaknya ke dokter, konselor, atau ke tempat anak berkebutuhan khusus begitu ya. Nah, maka untuk edukasi itu pasti yang pertama diberikan sebelum apa namanya sebelum diberikan dilakukan asesmen yang lebih lanjut, sebelum dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Tentu edukasi itu yang paling pertama akan dilakukan, karena ya siapapun dokter, konselor ya, tempat untuk kebutuhan khusus anak itu tidak akan mampu melakukannya sendiri tanpa orang tua. Ya, maka disinilah apa namanya edukasi terhadap orang tua itu sangat sangat berperan penting untuk keberhasilan kita bersama demi anak yang memiliki kebutuhan khusus ini, ya termasuk apa namanya autism ini. Gitu. Nah, jadi apakah lazim ya pasti dikerjakan gitu, pasti diberikan gitu, karena tanpa itu kembali mungkin sesinya harusnya sekian kali gitu, datang sekalinya enggak, udah di ini sekalinya datang lagi, sekalinya enggak, aduh, terapisnya bingung jadinya, enggak terprogram gitu kan ya, pasti jadinya sangat-sangat perlu diberikan konseling ataupun edukasi yang memadai untuk orang tua. Jadi memang ini suatu bentuk kerjasama antara keluarga dengan terapis, dokter ya. Tidak hanya ketika mengobati anak dengan autisme, diserahkan ke terapis, orang tua ditinggal, kayak gitu. Dan orang tua pun wajib dokter tahu apa perkembangan yang sudah dilakukan terapis kepada sang anak dan apa perkembangan yang bisa anak lakukan, sudah anak berikan selama proses terapi dilakukan. Seperti itu, dokter ya. Dan apa yang harus diteruskan di rumah. Oh iya, itu gitu. juga yang penting, dokter. Apa yang harus diteruskan di rumah? Karena sebagian besar waktu anak pasti di rumah, bukan di terapis. Oke, dokter. Oke, ini dok, pertanyaan terakhir dok, untuk boleh dokter Putu, boleh dokter Risdianto. Ini mungkin bagaimana sih dok, bagi mungkin orang tua dengan anak dengan autisme, bagaimana tips memilih terapis yang memang sesuai? Kayaknya kita cocok nih pakai terapis ini nih untuk anak yang memang mengalami autisme, dokter. Silahkan dokter. Boleh dokter Putu dulu dok. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa autism ini bukan segala-galanya yang terakhir pada anak itu. Ya kita mulailah bahwa kita dititipi anak dengan kondisi seperti itu sebagai awal kita berubah. Jadi intinya orang tua yang berubah dulu di rumah, menyadari, melatih segala macam itu sangat penting. Ya, jadi terapi itu bukan memilih kita, stimulasilah anak ini sedini mungkin, sebanyak mungkin. Nah itu sudah ada buku-buku PING itu aja ikuti saja, buku PING yang dari itu ikuti, lakukan stimulasi. Setengah makan bicara sedikit, ajak ngomong dulu gitu. Nah, yang hal-hal yang seperti itu bisa mengurangi. Ya, jadi dari buku KIA itu dokter ya, kita lihat milestone-nya dokter ya. Ya, buku kita lihat milestone-nya, ini anaknya udah melenceng nggak ya dari garis milestone-nya kayak gitu. Iya. Oke. Ya, mungkin saya tambahin. Iya, boleh dokter, silakan dokter. Jadi betul sekali seperti dokter Putu sampaikan tadi, milestone perkembangan anak itu wajib diketahui oleh orang tua sehingga dia mampu mendeteksi secara dini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan milestone itu, lalu mengkonsultasikan ke dokter itu sehingga semakin dini kita bisa mengetahui dan bisa menangani kondisi si anak. Lalu kemudian untuk memilih terapi seperti pertanyaan Dr. Dita tadi, saya kira ya betul kita tidak memilih gitu ya, memilih orang. Gitu. Apalagi sertifikasi ya. Kalaupun ada sertifikasi seperti itu ya silakan. Tapi kembali apakah yang kita lakukan itu apa yang kita pilih, apa yang kita bisa lakukan gitu. Bukan memilih orang yang bersertifikasi kalau luar biasa begitu akhirnya anak ini akan berhasil, tidak. Lalu apa yang diberikan programnya oleh si terapis diajarkan dan lalu kita bisa lakukan di rumah dan terus-menerus selama kita membimbing dan mendampingi anak. Itu yang kita pilih gitu. Nah, mungkin itu pendapat yang betul tidak terputung ya? Ya, betul. Jadi adalah proses dokter ya, nggak mesti dari orang yang berlatar belakang
atau bergelar apa sih dokter sertifikasi yang wah banget, tapi kita nggak tahu dia mau planning apa nih sama anak kita. Tapi kalau Iya. kita bisa kerjasama selama proses terapinya, itu menjadi hal yang lebih baik dokter ya, karena kita Oke. pun bisa ikut turut serta dalam perkembangan atau dalam proses terapi anak kita sendiri yang mengalami autisme seperti itu dokter ya. Oke dokter, Ya. lengkap banget nih dokter materinya, mulai dari screening, mulai dari Asperger syndrome yang tadi ternyata dia memiliki kejeniusan tapi di bidang tertentu itu saya baru tahu sih, jadi menarik banget. Terus juga terkait tentang terapi-terapi ya pilihan yang bisa diberikan pada anak dengan autisme. Jadi saking lengkapnya ini kita nggak sadar dok, kita udah 1 jam loh dok bincang-bincang di sini di acara hari ini. Saya makasih banget dokter sudah mau sharing, dokter Putu sudah mau sharing terkait screening terkait dengan tentang ASD, dan dokter Isdi juga sudah mau sharing terkait bagaimana sih terapi-terapi, terutama terapi perilaku pada anak-anak dengan ASD, dokter ya. Makasih banyak dokter atas waktunya. Sama-sama ya. Iya, nanti dokter kalau memang mau ada yang ditambahkan lagi silahkan. Nanti bagi Sobat Arisanti di rumah juga kalau ingin ada bertanya seputar masalah kesehatan apapun itu ya dokter ya, boleh boleh langsung message atau direct message ke Instagram kita di @arisanti_hospital ataupun ke Messenger Facebook kita di Arisanti Hospital. Nah, kalau Sobat Arisanti juga mau ketemu nih sama Dokter Putu, sama Dokter Istianto, mungkin boleh dibantu dok untuk jadwal prakteknya dokter, dan praktek di mana aja nih dok, sehingga Sobat Arisanti yang tertarik untuk konsultasi bisa bertemu dengan dokter langsung. Ya, ya kalau saya penuh di Rumah Sakit Arisanti dari jam 8 sampai jam 11. Full time dokter ya. Ya, silakan kalau ada apa-apa pagi jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11 setiap hari dokter ya, di rumah sakit dokter ya. Kecuali hari Minggu dan libur. Ya, kecuali hari Minggu dan hari libur. Benar banget. Jadi dokter Putri ini mudah banget ditemui di Rumah Sakit Arisanti. Silahkan bagi orang tua yang mau berkonsultasi. Karena dokter Putri ini terkenal banget, terutama dari segi edukasi terkait ASI dokter ya. Itu silahkan berkonsultasi, datang ke Rumah Sakit Arisanti. Bisa temui dokter Putu di jam 8 hingga jam 11 siang untuk prakteknya, kecuali hari Minggu dan hari libur. Untuk dokter Isdi mungkin dokter bisa Iya, kalau saya separuh, separuh. Senin sampai dengan Rebu di siang hari jam 1 sampai dengan jam 5 sore. Oke, jadi jam-jam pulang kantor dok, itu enak tuh untuk Iya. dok. Ya kan dok, apalagi untuk remaja-remaja galau sekarang dok. Banyak yang request bahas burnout dok, katanya kalau lagi kerjaan itu banyak yang burnout katanya. Nanti kita bahas khusus sama dokter Istianto ya dokter ya. Oke dokter, makasih banyak atas waktunya untuk Sobat Arisanti. Juga udah dicatat ya tadi ada jadwalnya dokter Putu dan juga dokter Isdianto di Rumah Sakit Arisanti. Itu lumayan mudah ditemui. Jadi yang mau konsultasi bisa datang langsung ke Rumah Sakit Arisanti. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Arisanti di rumah untuk selalu follow sosial media kita di Instagram. Dokter udah follow dokter di Instagram kita di @arisanti_hospital. Untuk Facebook dan fanpage di Arisanti Hospital. Terus kalau mau nonton video lengkap ini juga bisa subscribe YouTube kita di Arisanti Hospital, dokter. Oke, dokter. Sekali lagi saya ucapin makasih banyak, dokter ya, atas waktu dan kesempatan yang dikasih. Sampai ketemu di bincang-bincang kesehatan kita selanjutnya di segmen Neraca atau Narasi Sehat bersama Rumah Sakit Arisanti. Terima kasih banyak. Ya, yuk, mari.